Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam kuliah teknologi, masih di seri keamanan informasi yang dalam video kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu langkah yang biasa dilakukan oleh para praktisi di dalam kemudian melakukan pengamanan terhadap infrastruktur. Salah satu bagian dari infrastruktur adalah sistem operasi, di mana dia adalah perangkat lunak yang dipasang pada sebuah server. Kita akan bahas mengenai operating system hardening, di mana ini adalah langkah kerja yang pertama kali harus kita lakukan setelah sebuah sistem operasi kita pasang. Why hardening? Sistem operasi adalah sebuah software yang dia memiliki fungsi untuk mengontrol perangkat keras atau hardware, di mana kemudian ketika Anda memiliki sebuah perangkat keras, baik itu fisikal maupun virtual, Anda paham perangkat keras, dia adalah sebuah komputer dengan ukuran yang berbagai macam, dengan kekuatan komputasi yang berbagai macam, di dalamnya ada CPU, di dalamnya ada memori, di dalamnya ada perangkat I/O, input-output, salah satunya adalah network, storage, dan lain sebagainya, yang kemudian di dalamnya nanti perlu dipasang sebuah perangkat lunak. Tanpa perangkat lunak ini, maka kemudian hardware Anda tidak akan bermakna apa-apa. Komputasi tidak dapat dilakukan di dalamnya. Maka kemudian perangkat lunak ini harus dipasang. Ketika perangkat lunak dipasang, dia menjadi pengelola sumber daya perangkat keras yang ada. Dia dapat mengelola kapan CPU digunakan, dia dapat mengelola apa saja yang disimpan dalam memori, dia dapat mengelola hard drive akan menyimpan data apa saja, formatnya apa, dan seterusnya. Termasuk apa yang harus dikomunikasikan antara satu server dengan server yang lain. Nah, ketika kemudian perangkat lunak yang kita sebut dengan operating system atau sistem operasi gitu kita install dengan langkah-langkah kerja sesuai dengan langkah kerja pada masing-masing sistem operasi. Anda punya sistem operasi Windows, Anda punya sistem operasi Linux, Anda punya sistem operasi Mac OS, Anda punya sistem operasi berbagai macam dengan kebutuhan yang berbeda-beda, bahkan kemudian Anda dapat menginstal sebuah sistem operasi pada sebuah komputer yang berukuran ya seukuran kartu ATM Anda barangkali. Sistem operasi bisa diinstal di sana. Nah, ketika sistem operasi itu diinstal, dia masih menggunakan default configuration, dia masih menggunakan setting-setting yang bawaan sistem operasi dengan konfigurasi yang default, dengan konfigurasi yang minimalis, sehingga kemudian sistem operasi dalam kondisi yang semacam ini, dia sistem operasi yang belum siap untuk masuk di dalam production environment. Sistem operasi yang belum siap untuk digunakan di dalam fase produksi, di mana dia kemudian memiliki layanan yang diakses oleh sistem yang lain, atau oleh klien, atau oleh siapapun yang kemudian nanti perlu untuk mengakses sistem itu. Maka kemudian agar dia menjadi siap, yang harus kita lakukan adalah melakukan langkah-langkah penyiapan. Salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah sistem hardening. Sebuah usaha set of task yang kemudian kita lakukan untuk mengamankan sistem operasi, membuat orang-orang yang dia memiliki niat-niat buruk terhadap sistem operasi kita itu kemudian menjadi relatif lebih susah, memerlukan langkah kerja yang lebih panjang untuk kemudian mencapai tujuannya. Ini yang disebut dengan hardening. Sehingga di dalam proses hardening ini akan banyak langkah dilakukan. Langkah-langkah pengamanan dari sisi berbagai macam di dalam sistem operasi itu, mulai dari firewall-nya, mulai dari permission di dalam hard drive-nya, kemudian permission di account-nya, dan lain sebagainya, yang itu nantinya perlu untuk dilakukan modifikasi dan konfigurasi. Nah, berbicara mengenai sistem hardening ini, konteks pembicaraan kita relatif kemudian luas. Meski kemudian nantinya kita akan fokus narrowing diskusi kita ke operating system hardening. Tetapi penting bagi kita untuk memahami secara luas sistem hardening itu seperti apa. Dia sebenarnya tools, teknik,
Atau kemudian best practices di dalam usaha-usaha untuk menurunkan tingkat vulnerabilitas pada aplikasi, sistem, infrastruktur, firmware, dan area lain. Kita dapat paham bahwa yang disebut dengan vulnerability itu adalah celah keamanan. Kita memiliki aplikasi, kita memiliki sistem, tentu kemudian kesempurnaan jauh dari aplikasi atau tools atau sistem yang kita miliki. Sistem yang kita miliki dia merupakan sistem yang terus perlu dilakukan improvement, perlu dilakukan usaha-usaha untuk terus meningkatkan atau selalu meningkatkan agar meningkatkan keamanan agar kemudian sistem kita menjadi sistem yang cukup tangguh ketika harus berada di dalam production environment. Maka kemudian sistem infrastruktur firmware dan lain sebagainya tadi perlu dilakukan pengecekan, perlu dilakukan usaha-usaha untuk pengamanan. Nah, tujuan dilakukan hardening adalah untuk menurunkan tingkat resiko keamanan sekali lagi dengan menghilangkan bagian-bagian yang rentan serangan. Langkah pengamanan dapat dilakukan dengan mengurangi bagian-bagian dari sistem yang tidak diperlukan. Misalnya, ada software tertentu yang dia di luar dari kebutuhan utama. Apakah kemudian diperlukan? Jika hasil assessment kita mengatakan bahwa software tertentu ini tidak diperlukan, maka kemudian sebaiknya segera dibuang dari sistem. Termasuk akun yang tidak digunakan, port permission, access, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika ini semua sudah mulai dieliminasi, maka exposure sistem terhadap attacks itu kemudian akan berkurang drastis. Nah, sistem hardening ini dilakukan dengan langkah kerja yang well defined ya dari best practice yang ada, kita bisa mengikuti yang kemudian nantinya langkah-langkah kerjanya adalah dengan audit, dengan identifikasi, kemudian penutupan celah-celah keamanan, kemudian pengontrolan dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai sistem hardening ini, kita akan mengenal yang disebut dengan application hardening, langkah kerja bagaimana kita bisa melakukan pengamanan terhadap aplikasi misalnya, kemudian operating system hardening yang akan kita bahas hari ini, server hardening, database hardening, network hardening. Plus nantinya dapat juga ini akan berkembang kepada jenis-jenis hardening yang lain. Nah, kita akan mengenal yang disebut dengan attack surface. Attack surface ini adalah satu kelemahan di dalam sistem yang sangat mungkin kemudian kita memiliki sistem tertentu, aplikasi tertentu atau server tertentu dengan versi tertentu gitu ya, yang kemudian ternyata pada versi itu ditemukan sebuah celah keamanan. Ketika kemudian celah keamanan itu ada dan terdeteksi dan kemudian potensi untuk digunakan oleh attacker, ini yang disebut dengan attack surface. Kelemahan inilah yang kemudian nantinya memungkinkan atau ada potensi untuk dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak berhak untuk menggunakan sistem kita. Nah, celah keamanan yang seperti ini ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan dia muncul. Contoh misalnya ketika kita memiliki password yang default misalnya, entah kemudian Anda bisa menyebutkan password default itu apa, passwordnya apa, passwordnya apa misalnya default misalnya, passwordnya apa 1 2 3 dan seterusnya. Password yang demikian ini dia dapat memunculkan yang disebut dengan attack surface atau kemudian password yang ditanam di dalam sebuah aplikasi. Misalnya aplikasi dia harus berkomunikasi dengan aplikasi yang lain misalnya, kemudian aplikasi itu agar dapat diberikan hak oleh aplikasi lain, maka password harus ditanam di dalam kode. Yang semacam ini akan memunculkan attack surface. Atau kemudian password yang disimpan di dalam plain text, atau kemudian software yang dia memiliki usia tertentu, di mana kemudian kenapa kemudian saya ngomong usia ya, biasanya problem itu ada pada aplikasi-aplikasi yang relatif kemudian versinya lebih lama daripada versi yang current. Meski kemudian yang current pun bug itu akan sangat mungkin ada. Nah, software-software yang demikian ini dia adalah software-software yang rentan. Apa yang harus kita lakukan?
Di dalam situasi yang demikian ini, software harus kita patch, harus kita install sebuah tambahan atau perbaikan atau aplikasi penutup celah keamanan yang sering disebut dengan patch, ya, sehingga kemudian celah keamanan menjadi tertutup. Bagaimana jika kita tidak melakukan itu? Yang akan terjadi adalah bahwa software kita akan menjadi attack surface. Kemudian ada BIOS yang tidak terkonfigurasi dengan baik, firewall yang kemudian dibiarkan default, port yang kemudian kita biarkan banyak yang terbuka, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi attack surface. Termasuk tentang bagaimana kemudian careness dari administrator terhadap mesin-mesin yang dia kelola. Jika kemudian careness-nya minimum, maka sangat besar kemungkinan akan menjadi attack surface. Nah, ada beberapa langkah yang mestinya kemudian kita lakukan di dalam melakukan pengamanan sistem. Yang pertama adalah kita harus mengerti sistem kita seperti apa. Apa saja aplikasi yang terinstall di dalam server kita, di dalam sistem operasi kita, kemudian versi berapa saja aplikasi yang diinstal, bagaimana kontrol aplikasinya, bagaimana kontrol permissionnya, dan lain sebagainya. Ini semua harus dilakukan audit. Di dalam video yang satunya, di beberapa waktu yang lalu, kita juga sempat membahas mengenai audit, langkah kerjanya seperti apa, standarnya seperti apa. Menarik jika Anda dapat simak di dalam channel ini. Yang kemudian audit ini harus dilakukan secara menyeluruh, kemudian secara kontinu, secara reguler, sehingga ketika ada sesuatu yang mestinya tidak pada tempatnya, itu akan terlihat, akan kemudian bisa diantisipasi. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, langkah berikutnya setelah audit dilakukan, kemudian muncul problem-problem, misalnya muncul kemudian sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang harus kita lakukan adalah menyusun strategi. Menyusun strategi untuk hardening sistem yang kita miliki, entah itu aplikasi, entah itu operating system, dan lain sebagainya. Nanti di belakang kita akan sedikit berbicara mengenai beberapa tool yang dapat membantu kita untuk melakukan itu. Ya, strategi harus kita susun. Kita mesti cek apakah ini semua akan kita lakukan secara manual, ataukah kemudian nanti ada aplikasi yang akan membantu kita untuk menjalankan sistem hardening. Ya. Kemudian strategi itu akan kita bisa bedakan dia untuk severity yang high, medium, atau low, yang mestinya kemudian tingkat keparahan atau severity itu nantinya akan menentukan kapan kita beraksi, kapan kita kemudian melakukan pengamanan. Apakah kemudian keamanan kita lakukan dalam 24 jam pertama, atau 48 jam pertama, atau pekan pertama, atau kemudian kita akan ikutkan pada sesi maintenance yang akan datang, misalnya dalam beberapa bulan yang akan datang sesuai dengan schedule. Nah, ketika kemudian kita berbicara konteks celah keamanan, berdasarkan severity tadi, kita kemudian perlu segera beraksi. Ya, misalnya kita menemukan severity yang high, gitu ya. Severity yang high, dia akan berisiko banyak terhadap organisasi, data bisa hilang, informasi bisa bocor, aplikasi bisa down, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah segera melakukan remediasi. Dengan patch misalnya, dengan pengamanan misalnya, dengan takedown misalnya sementara dengan schedule tertentu, sehingga langkah-langkah itu dapat meminimalisir bocornya informasi ke tempat yang tidak seharusnya. Ingat bahwa organisasi dia memiliki konsep CIA, atau sering kita sebut dengan CIA triad. Yang pertama C, confidentiality, kemudian I itu adalah integrity, dan A itu adalah availability. 3 hal ini yang kemudian harus menjadi catatan utama bahwa kita memberikan prioritas yang tinggi terhadap keamanan. Sehingga informasi-informasi betul-betul akan sampai kepada orang yang tepat, tidak bocor kemana-mana. Ini penting karena berbicara mengenai informasi ini, apalagi hari ini kita memahami value of information itu kadang dia lebih tinggi daripada harga perangkat kerasnya. Itu yang menjadi catatan kita. Ya. Sehingga patch vulnerability itu harus segera dilakukan. Network hardening ini penting untuk dilakukan mulai dari ujung paling tinggi yang kemudian mengoneksikan kita ke internet sampai kemudian jalur-jalur yang menghubungkan
organisasi dengan tempat lain melalui list line misalnya, atau melalui Metronet misalnya, perlu dilakukan pengamanan-pengamanan, kemudian server hardening, layanan-layanan yang kemudian akan berada di dalam sistem operasi juga kemudian perlu dilakukan pengamanan. Application hardening, database hardening, operating system hardening, ini harus masing-masingnya mendapatkan perhatian yang cukup, terlebih ketika kita memiliki server baru atau layanan baru, atau kemudian kita deploy sebuah sistem yang baru. Langkah kerja ini perlu dilakukan agar kita yakin bahwa sistem kita berada pada posisi secure di awal, sehingga langkah kerja berikutnya adalah terus mengevaluasi bagaimana tingkat keamanan dari sistem yang kita miliki. Termasuk yang terakhir adalah mengelimинasi akun atau privilege dari user-user dalam sistem kita yang barangkali sudah tidak lagi digunakan atau kemudian memiliki atau diperlukan perlakuan-perlakuan khusus atasnya. Nah, apa benefit dari sistem hardening? Kita melakukan ini semua tentu kemudian nomor satu melakukan pengamanan informasi agar informasi tepat sasaran, agar informasi hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memang dia memiliki hak. Ya. Sehingga dari sana kita memiliki sistem akan menghasilkan sistem yang dia secara fungsionalitas kokoh. Kita kemudian tidak bertemu dengan sistem yang lemah, fragile, sistem yang kemudian dengan attack yang ringan saja sudah down gitu ya, availability akan problematik. Sehingga dengan langkah kerja hardening ini sebagai sebuah langkah basic, sistem functionality akan kemudian meningkat. Kemudian sekuritas sendiri akan dia secara signifikan akan tumbuh ya. Kemudian yang terakhir ketika kita memiliki sistem yang aman, dia akan mudah diaudit, kemudian dia akan menjadi sistem yang simple karena dia hanya akan hosting sistem-sistem yang memang diperlukan dan menjadi tugas dia untuk dijalankan. Nah, Anda yang biasa menggunakan sistem operasi Linux, sangat mungkin kemudian pernah melihat daftar yang luar biasa panjang ini. Langkah-langkah kerja yang harus kita cek satu persatu untuk proses hardening. Ada physical server security, ada kemudian encrypt data, ada kemudian pengaktifan SE Linux, kemudian setup password aging, Linux kernel hardening, disable root login, dan segala macamnya ini yang kemudian inilah yang disebut dengan langkah-langkah hardening. Ini penting untuk kemudian dilakukan pengecekan satu persatu, maka kemudian hardening itu adalah proses yang relatif kemudian memerlukan waktu yang panjang. Waktu itu. Apakah kemudian ada lagi? Masih ada satu page lagi. Berkaitan dengan storage misalnya, bagaimana Anda membuat partisi, masing-masing partisi diletakkan di sistem yang berbeda, kemudian mount point-nya akan disesuaikan misalnya. Kemudian Anda akan berbicara tentang IPv6 yang jika dia tidak diperlukan, maka kemudian Anda perlu disable dia. Logging, auditing, dan lain sebagainya, sampai kemudian proses backup itu harus menjadi perhatian kita, termasuk ketika kita melakukan pengaksesan dalam server, pastikan kita menggunakan kanal yang terenkripsi, misalnya menggunakan OpenSSH misalnya. Nah, tahun 2020, apakah kemudian ini semua harus dilakukan? Tentu iya, tetapi kemudian ada beberapa aplikasi yang menarik untuk nanti kita gali bersama-sama, nanti kita akan olah bersama-sama. Di video yang lain insya Allah akan ada OpenSSH API, ada CIS, yang bahkan di Windows pun ini dapat digunakan untuk melakukan scanning. Apa saja sih standar-standar yang harus ada di dalam sistem, tetapi di dalam sistem kita belum ada, dia akan memunculkan nantinya log atau catatan. Dia memberitahu bahwa sistem kita ini ada standar-standar tertentu yang mesti di-apply. Lantas kemudian langkah kerjanya seperti apa? Kita dapat melakukan hardening level 1, level 2, level 3, tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari sistem yang kita miliki, tergantung dari layanan yang nantinya akan dijalankan di dalam sistem kita. Ini adalah CIS yang Anda nanti dapat cek, terus CIS benchmark gitu ya. Nanti akan sampai kepada halaman ini yang tampaknya nanti menarik untuk kita coba praktikkan di infrastruktur
Anda misalnya, atau Anda menggunakan AWS Educate misalnya, Anda dapat cek video-video yang sebelumnya yang ada membahas mengenai bagaimana membangun Linux di AWS Educate. Kalau Anda mahasiswa, kalau Anda belajar, silakan hubungi edukator Anda atau hubungi AWS representatif untuk kemudian nantinya diberikan informasi tentang bagaimana cara menggunakan AWS infrastructure di dalam sebuah environment edukasi yang difasilitasi di dalam AWS Educate. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut nanti dengan video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.